Mulai ini Pak? Ya, silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dengan pujian yang melimpah, yang baik lagi berkah. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada penutup para nabi dan rasul, serta rahmat yang diberikan untuk seluruh semesta alam, Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Kebetulan Ana diminta oleh tim panitia Majnun ini untuk sedikit sharing. Mungkin saya akan sedikit sharing terkait dengan sedekah. Ini Ana ambil dari buku Kajian Sedekah dan Istighfar dari Darul Haq. Nanti bisa saya bukunya. Semoga apa yang bisa Ana sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri Anda pribadi maupun rekan-rekan lain yang mendengarkannya. Kita lanjut ke pengertian sedekah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran atau sidku keimanannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Di antara pendapat beberapa salaf tentang sedekah. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umayyah berkata, sholat itu akan sampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang Raja Allah Subhanahu wa taala, sedang sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'az berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Sya'bi berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir saraya meminta sedekah kepadanya, maka dia berkata kepadanya, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Dan yang maksud dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah di dunia maupun akhirat. Hal itu akan diperoleh oleh seseorang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki kebaikan kepadanya. Dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamaan adalah sebagai berikut. 1. Sedekah adalah penyucian dan pembersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Kalimat tahhiruhum atau engkau membersihkan mereka maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa mereka. Tuzakkihim dan menyucikan mereka menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, penyuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Dan yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maraddalahu minallah, ma lakum min malja'in yauma idzi wa ma lakum min nakir." Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah, suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Surat Asy-Syu'ara ayat 47. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala.
sedang bersedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ibadiyalladzina amanu yuqimunas shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khilal." Ibrahim ayat 31. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Kemudian di firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di Allah, di jalan Allah, sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 254. Dan dia berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 10. Nomor 3, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut, di mana seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhab araquhum fil ard sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Pada hari kiamat, manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata dalam menanggapi hadis tersebut, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka melilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Dan bagaimanakah kondisi panasnya bumi pada saat itu, dan keringat apa yang mengalir dari padang sahara sehingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Pada saat itu, manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga jelas sedekah, lalu menaungi pelakunya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas aw qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Dan selanjutnya adalah nomor 4, sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sona ruf taki masora'il masora'asau wa sadaqatu sirri wa tutfi'u ghadabar rabb wasilatur rahimi tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb dan menyambung tali silaturahim, akan menambahkan umur. Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan, dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian yang buruk.
Maka perhatikanlah, wahai saudaraku, tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik, pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Kemudian yang 5 adalah, sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Yang demikian itu adalah pembenaran dari sabda Nabi, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu adalah bukti nyata, sabar itu pelita, sedang Al-Quran itu adalah hujjah untuk memberimu pahala, dan hujjah untuk menghukummu apabila kamu tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha dan menjual dirinya, maka di antara mereka ada yang membebaskannya dengan kebaikan, atau menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata, artinya bahwa sedekah itu adalah hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya, karena ia tidak meyakininya, dan barang siapa bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Dan yang keenam adalah, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana telah ada dalam hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang Nabi Yahya AS, wa murukum bis-shadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asaruhu adu wa awthaku yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unukahu faqala an afdihi minkum bil qalil wal katsir wa fada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk karena yang demikian itu adalah seperti seorang yang ditawan oleh musuh. Dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya, lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya tebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak, hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Sungguhnya, Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah sebagai tawan sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis tersebut, hal benar memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seseorang yang jahat atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir, kan Allah Subhanahu wa taala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini merupakan perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun yang tidak. Tadi nomor 7, Allah memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Surat As-Sabah ayat 39. Ini adalah sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemberi sedekah dan pemberi nafkah, bahwa Allah akan menggantinya untuk mereka. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya pada Allah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, unfiq alaik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada manusia, wahai anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi rezeki atas kalian. Dan darinya berkata Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, berikanlah ganti rezeki kepada orang yang berinfak. Dan yang lain berucap, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir.
Malaikat tersebut berdoa agar orang kikir itu ditimpa keburukan dengan kebinasaan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Yang 8 adalah pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Ketika kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini dan ajal menghampirinya, lalu dia pergi menghadap Tuhannya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Di saat itulah seorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan solih yang menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan solih tersebut yang tidak akan terputus pahalanya dari seorang mayit setelah kematiannya adalah sedekah. Yang demikian itu merupakan pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam yang qata'a amaluhu ila min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi." Bila Adam meninggal dunia, terputuslah kecuali 3 perbuatan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka perhatikanlah, wahai saudara-saudara yang budiman, tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya, serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian kita semua. Kemudian terakhir adalah sedekah itu menghapus kesalahan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "As-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Baik. Itu adalah sekitar 9 keutamaan bersedekah yang dapat Anda ambil dari buku yang Anda baca. Kemudian juga ini ada sedikit petunjuk Nabi SAW tentang sedekah. Adapun petunjuk Nabi tentang sedekah, maka apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim tentang hal tersebut sangat indah sekali. Di mana beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik sedekah, yang paling banyak sedekahnya dengan apapun dimilikinya. Tidaklah beliau itu meminta banyak yang diberikan Allah untuknya, dan tidak juga memandang sedikit pemberiannya itu. Dan tidaklah seseorang meminta kepadanya sesuatu yang ada padanya, baik sedikit maupun banyak, kecuali beliau memberikannya. Pemberian beliau ini adalah pemberian seseorang yang tidak takut akan kemiskinan. Bersedekah dan memberi adalah perkara yang paling disukai oleh beliau. Kebahagiaan dan kesenangan beliau dengan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada kebahagiaan seseorang penerima dengan apa yang diterimanya. Beliau adalah orang yang paling dermawan untuk suatu kebaikan. Tangan kanan beliau seperti angin yang bertiup, dan apabila seseorang membutuhkan, mendatanginya. Saya beliau mendahulukan orang tersebut daripada dirinya. Terkadang dengan memberinya makan atau memberinya hadiah, atau dengan membeli sesuatu lalu memberikan barang sekaligus harganya kepada penjual tersebut. Dan terkadang beliau pula meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih banyak darinya atau lebih baik dan lebih besar. Beliau membeli sesuatu lalu memberikan bayaran yang lebih dari harganya. Beliau menerima hadiah dan membalasnya dengan yang lebih banyak darinya dan dengan berlipat ganda darinya sebagai suatu tindakan kasih sayang dan variasi dalam bentuk sedekah dan kebaikan dengan segala kemungkinannya. Sedekah beliau adalah dengan apa yang beliau miliki dan kondisinya dan dengan perkataannya, hingga beliau memberikan apa yang ada padanya, memerintahkannya untuk bersedekah dan menganjurkannya. Beliau juga mengajak dalam kondisi real dan perkataannya. Bila seorang yang kikir dan pelit memandang beliau, saya kondisi beliau itu akan menariknya untuk memberi dan berinfak. Dan orang yang bergaul dengan bersahabat dengan beliau serta melihat pertunjukannya, pastilah dia tidak akan mengekang jiwanya dari perbuatan dermawan dan baik juga. Karena itulah Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling murah hatinya dan paling bersih jiwanya dan yang paling lembut perasaannya. Karena sedekah dan perbuatan baik memiliki pengaruh yang sangat menunjukkan dalam kemurahan hati. Baik, itu yang sedikit yang bisa Anda sampaikan dari buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Mungkin akan banyak kisah-kisah yang sudah sama-sama kita ketahui terkait tentang sedekah, baik dari sahabat maupun dari kondisi yang aktual saat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an itu dapat kita laksanakan dengan yakin bahwa sedekah itu adalah memang perintahnya, dan
seperti yang pernah saya dengar dari beberapa ceramah, bahwa dari kecil biasanya kita selalu mendapatkan statement bahwa menabung adalah pangkal kaya. Namun sebenarnya kalau dalam kaidah Muslim, seperti yang tadi dalam firman Allah, sebenarnya yang membuat kaya adalah sedekah. Hal ini akan sangat bertentangan dengan akal yang logika ya. Kalau kita nabung pangkal kaya, tapi kalau di Islam bersedekah pangkal kaya. Kita mengeluarkan maka akan mendapatkan yang lebih banyak. Itu yang memang terjadi dan dilakukan oleh sahabat-sahabat pada zamannya maupun pada Rasul terutama. Seperti kita Abdurrahman bin Auf yang dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan masuk surga paling akhir. Mungkin kalau kita dengar perintah dari info dari Nabi bahwa kita masuk surga, kita santai. Oh, alhamdulillah kita pasti masuk surga. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ini dia malah bingung. Saya tidak mau masuk surga terakhir karena beratnya hisab akan hartanya. Maka kisah pada saat itu Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma yang ada di Madinah pada saat itu. Saya lupa di Madinah atau di Mekah ya. Membeli semua kurma yang milik sahabat-sahabat di sekitarnya dengan harga mahal. Maka setelah membeli semua, maka harta Abdurrahman bin Auf pada saat itu adalah habis. Kondisinya sudah habis dan beliau bersyukur, alhamdulillah, harta saya sudah habis, saya menjadi miskin. Mana dengan miskin saya tidak harapannya sahabat Abdurrahman tersebut akan menjalani hisab yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya karena harus dihisab hartanya. Namun qadarullah dengan beliau membantu dan mensedekahkan hartanya dengan membeli kurma-kurma pada sahabat, kemudian dia taruh kurmanya ditumpuk di gudangnya sehingga busuk, sehingga tidak ada orang membeli lagi. Namun ada utusan dari Yaman, dari kerajaan Yaman datang ke Madinah untuk mencari kurma busuk. Karena pada saat itu di Yaman terjadi wabah dan obatnya adalah dengan kurma busuk. Mendengar hal tersebut, si utusan Yaman mencari di Madinah. Memang Madinah pada saat itu adalah daerah yang penghasil kurma. Cari, semuanya ditanya bahwa kami sudah tidak memiliki kurma karena kurma kami sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian utusan raja tersebut datang kepada Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma yang ada. Namun Abdurrahman bin Auf pada awalnya menolak. Dia memberikan harga yang tinggi, yang berkali-kali lipat, saya lupa 3 atau 4 kali lipat, dengan harapan bahwa utusan raja tersebut batal untuk membelinya. Namun qadarullah, karena memang mereka membutuhkan kurma busuk itu sebagai obat, maka dibelilah semua kurma yang ada dan hartanya Abdurrahman bin Auf berkali-kali lipat bertambah. Itu sedikit yang memang saya rasa semuanya sudah pernah mendengar. Itu reminder kembali baik kepada diri saya sendiri maupun kepada jamaah Masjid Nurul Ilmi bahwa sedekah itu memang membuat kaya dan juga memang salah satu sedekah itu adalah jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada dalam firman-Nya tadi sudah saya sebutkan. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan semuanya dari Ana, kesempurnaan milik Allah. Itu Ustaz tadi yang mau saya sampaikan. Barakallahu fiik Ustaz atas penyampaiannya dan semoga kita bersama-sama bisa lebih mudah untuk bersedekah karena insya Allah sedekah itu akan memberikan kebaikan buat kita dan bisa membantu kepada yang lain. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu warga Albina, demikian kultum tarawih yang disampaikan oleh Ustaz Januar. Insya Allah kita akan hadir pada agenda berikutnya dan insya Allah kajian hari ini Bapak Ibu bisa juga lihat melalui channel YouTube Masjid Nurul Ilmi. Sekali lagi mohon untuk like, jempol, komen, share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Demikian.
Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya